Saudara-saudara, jadi saya mulai kembali dengan disruptive teknologi ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya secara sekilas ya di offline di ruang kuliah kemarin. Jadi sebenarnya disruptive teknologi itu pada dasarnya adalah menciptakan pasar baru atau industri yang sepenuhnya baru ya. Jadi kalau disruptive teknologi itu, maka teknologi yang diciptakan itu adalah inovasi sebenarnya ya. Di mana yang pada akhirnya akan mengganggu pasar yang ada. Jadi sudah banyak sekarang, kemarin juga saya sudah contohkan ya, banyak sekarang gaya orang berdagang saja yang berbeda ya. Dulu marketplace itu tidak ada ya. Kalaupun ada, bisa dikatakan perkembangannya tidak besar. Sekarang marketplace itu menjadi point of view ya, jadi poin utama ketika kita melihat geliat ekonomi ya, marketplace. Mau di mana saja itu terlihat sekarang. Jadi pada akhirnya akan mengganggu pasar yang ada ya. Dulu barangkali kota Bukit Tinggi itu kalau pasarnya itu ramai ya. Kenapa? Karena pasar itu dibutuhkan untuk transaksi antara si penjual dengan si pembeli. Sekarang bagaimana ya? Pasar itu sudah mulai sepi ya. Pasar Ateh yang dibikin sekarang itu yang berdagang sangat sepi. Di mana sekarang ramainya? Ramainya sekarang itu di marketplace ya. Jadi banyak perubahan-perubahan kebiasaan atau habit manusia itu sekarang berubah ya. Yang itu adalah akibat adanya disruptive teknologi. Yang ketiga, dia itu meningkatkan produk atau jasa dengan cara yang tidak diharapkan pasar ya. Kalau pasar, konsep pasar itu apa? Antara si penjual dengan si pembeli itu ketemu dalam satu tempat. Tempat itu biasanya tempat bertemunya si penjual dengan si pembeli yang disebut dengan pasar. Sekarang pasar itu di dunia maya sekarang ya. Orang bisa saja bertransaksi via online, kemudian dia bertemu di satu tempat bawa barangnya. Kemudian terjadi transaksi, kemudian hilang. Jadi tidak ada tempat khusus lagi untuk terjadinya transaksi jual beli ya. Nah, maka disruptive teknologi itu meningkatkan produk atau jasa dengan cara yang tidak diharapkan pasar ya. Hal itu tentu tidak diharapkan oleh pasar. Apa dampak disruptif teknologi yang nampak sekarang ya? Maka dulu kemarin ya saya juga sudah melihatkan kepada saudara ini ya. Dulu ada mesin tik. Ya. Mesin tik itu orang mengenal mengetik dengan jari 11 ya. Jari 11 itu semua jari ya. Ya jari 10 gitu ya. Kalau sekarang jari 11 ya, satu-satu gitu ya. Nah, itu terjadi perkembangan teknologi ya. Dulu kalau mau mengetik cepat itu dengan mesin tik itu memang 10 jari itu harus terampil. Ya, jari itu berdasarkan huruf-huruf gitu, sehingga kita bisa mempercepat hasil pengetikan. Sekarang tidak perlu lagi, dengan jari 11 pun bisa ya, karena kita sudah menggunakan teknologi komputer ya di dalam sistem informasi ya. Perkembangannya juga sangat pesat ya. Dulu seperti yang saya sampaikan kemarin, dulu hanya seperti ini. Dulu hanya seperti ini komputernya. Kita menggunakan floppy disk namanya. Disk ya, yang mulai dari disk besar ya, saya mengenalnya dulu dari disk besar, floppy disk besar itu. Sekarang tidak perlu lagi disk ya, kita hanya perlu flash disk sekarang ya, tinggal colokkan di bagian komputer, kemudian kita bisa melakukan penyimpanan data maupun pengambilan data ya. Ya, itu terjadi disruptif teknologi. Maka sekarang komputer juga sudah mulai hilang ini ya, digantikan dengan laptop. Semuanya berada pada satu tempat yang sangat kecil yang kita kenal dengan microchip semiconductor ya. Microchip semiconductor inilah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya alih teknologi itu. Teknologi yang mempergunakan komputer dengan ukuran yang besar sekarang cukup dengan komputer yang sebesar ini, semua alat ya, semua transaksi, semua aktivitas bisa dilakukan pada laptop ini. Dan sekarang juga terjadi disruptif selanjutnya ya. Kita mengenal sekarang adanya HP, handphone ya. Handphone sekarang sudah bisa pula menggantikan peran laptop ya sebagai disruptive teknologi. Ya, artinya laptop ini perannya sekarang sudah digantikan dengan handphone ya yang berukuran kecil tadi. Sehingga lambat laun ya, saya nggak tahu ini apakah perkembangannya nanti bisa saja nanti handphone ini ya sudah bisa semuanya dikerjakan di sini. Ya, pada satu tempat yang kecil ini yang dilipat-lipat ya. Kalau diperbesar bisa jadi sebesar laptop seperti itu ya. Kemudian dikecil-kecilkan bisa menjadi
sebesar ini nanti. Jadi tampilan di luarnya hanya seperti ini, tetapi aktivitas yang dilakukannya bisa sangat banyak ya. Nah, itu dinamakan dengan disruptive technology. Oke ya, ini kemarin juga saya sudah sampaikan. Kemudian teknologi itu selalu terjadi perkembangan yang cukup signifikan dan selalu terjadi perkembangan itu terus-menerus ya, yang kita kenal dengan sustaining teknologi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama terjadi perbaikan bertahap ya. Jadi seperti yang tadi, mulai dari mesin ketik, kemudian sampai ditemukannya HP Android itu sekarang, itu terjadi perbaikan yang bertahap. Kemudian sekarang teknologi itu sudah mapan ya, karena awalnya itu memang ditemukan microchip semikonduktor itu yang ukurannya sangat kecil ya, dalam ukuran mili. Kemudian yang ketiga, penyebabnya karena ada pasar yang sudah ada ya. Sekarang pasarnya itu tidak pasar nyata ya, tetapi pasar maya gitu. Jadi dan pasarnya itu sudah ada. Selanjutnya lebih nyaman dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau perusahaan sekarang sudah banyak perusahaan yang berbasis IT ya, teknologi. Sehingga kalaupun dibutuhkan karyawan itu dibutuhkan tidak banyak ya, sehingga ongkos atau produksi dari suatu ongkos produksinya tidak banyak ya. Bahkan jangan salah ya, ada perusahaan yang sekarang itu mengandalkan robot untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-harinya ya. Sudah banyak sekarang ya yang menggunakan robot, termasuk juga di dunia kesehatan. Kemudian ada juga yang destruktif teknologi ya, sustaining tadi, yang di destruktifnya itu perbaikan yang bertahap. Sekarang perbaikannya kekurangannya ya, kekurangan apa yang terjadi pada sustaining teknologi ini diperbaiki di sini. Kemudian teknologi yang sudah mapan itu ya terus dikembangkan sehingga muncul lagi teknologi yang baru ya. Pasar yang sudah ada itu destruktif teknologi, pasarnya mungkin belum ada. Kenapa? Karena dia hanya di dunia maya. Kemudian lebih nyaman dengan tujuan perusahaan di sustaining teknologi. Pada destruktif teknologi nilainya itu sulit diukur ya. Kenapa? Karena nanti dia itu berbasis output ya. Kalau di destruktif teknologi ini ya, dia berbasis output, apa yang dihasilkan dari suatu pekerjaan ya, maka itu yang dinilai di dalam destruktif teknologi. Nah, ini realita dunia sekarang ini ya, sudah banyak bermunculan, ada food and beverage ya, makanan-makanan yang dulunya tidak ada Mahong ya, sekarang ini di transportasi ada Gojek ya, di marketplace ada Amazon, ada Bukalapak, ada Lazada ya, ada Tokopedia ya, ada Shopee dan seterusnya. Di kesehatan juga seperti itu, ada Elekta ya, seperti di tempat pekerjaan saya ada eHealth ya, consulting, ada E3 Project ya, banyak ini, ada Linak ya, ada ya banyak lagi ya di health service ini. Kemudian di pendidikan juga ada Harvard University ya yang melaksanakan online learning ya, ada MIT yang juga melaksanakan online learning, ITB, UI, IPB itu semuanya sudah melaksanakan online learning ya, atau juga ada online studies ya .com, nah, itu juga melaksanakan pendidikannya online ya, tetapi ijazah juga didapatkan itu melalui sistem mutu ya yang tetap dipertahankan. Kemudian ada juga ini penyimpanan data berupa cloud collaborative ya, cloud kolaboratif ya. Jadi sekarang barangkali Android saudara itu sudah ada Google Drive-nya ya. Bahkan juga ada cloud yang berbayar murah ya. Kalau mau berbayar, Google Drive juga seperti itu sebenarnya. Kalau saudara melebihi kapasitasnya kan saudara disuruh bayar ya. Biasanya kalau nggak salah saya sampai 30 giga ya. Selebih dari itu saudara disuruh bayar. Maka itu cloud kolaboratif namanya. Ya, tempat penyimpanan data berbasis webnya, berbasis dunia maya. Dan itu bisa saudara dapatkan baik itu secara free maupun secara berbayar. Ya, Google Drive seperti itu konsepnya. Ya, melebihi kapasitas yang ditentukan oleh penyedia layanan, maka sudah harus bayar. Nah, ini realitas saat ini ya, internet dan dunia digital telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Industrial Revolution 4.0 telah berjalan dengan cepat dan pesat. Miliaran orang telah terkoneksi dengan perangkat mobile yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, memproses, dan mengakses pengetahuan
melalui internet ya, dapat dilakukan setiap saat, di mana saja, anytime and anywhere ya, setiap saat dan setiap waktu. Kemudian perubahan-perubahan yang sudah ada itu sedang dan akan terjadi di berbagai bidang ya, hampir di semua lini kehidupan. Nah, inilah realita dunia sekarang yang mau tidak mau, suka tidak suka kita, itu harus terjadi dan kita harus mengikuti ya perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Oke. Nah, ini kemarin juga saya sudah lihatkan kepada saudara ya, di transportasi juga seperti itu. Mulai ditemukannya industri kereta api ya, kemudian berlanjut kepada industri mobil ya, kemudian konstruksi, kemudian konstruksinya sekarang sudah canggih lagi ya. Konstruksi itu sudah menggunakan teknologi tinggi ya. Contoh saja pembuatan tol ya, pembuatan tol di atas laut sekarang sudah mulai dikerjakan ya. Kemudian juga perkembangan industri 4.0 itu tidak lagi pada transportasi saja, tidak terjadi pada alat-alat berat saja, juga terjadi pada penyimpanan data secara big data analysis ya. Jadi semua perkembangan teknologi itu sekarang sudah menggunakan ilmu pengetahuan ya, yang dikenal dengan big data analysis ya. Jadi peran dokter, kemudian peran tenaga kesehatan sudah mulai berkurang sekarang. Misal saja rekam medis sekarang sudah digantikan dengan IT ya, dengan teknologi. Sehingga nanti untuk mengambil keputusan seorang dokter hanya tinggal melihat bagaimana rekam medis digital ya dari pasien, seperti itu. Mungkin saja nanti suatu saat ya perkembangannya bisa menjadi barangkali tenaga perawat ya, tenaga dokter, tenaga bidan nanti digantikan oleh robot ya. Bisa saja nanti arahnya ke arah sana. Maka yang saya ingin garis bawahi memang di bagian ini ya. Di bagian ini ya. Ada the smart factory di mana autonomous decision making of cyber physical system using machine learning and big data analysis. Ya, interpreted through IoT and cloud technology. Jadi semuanya sudah berbasis teknologi. Penyimpanan datanya sudah menggunakan Internet of Things ya. Internet of Things itu sudah menggunakan jaringan berbasis web. Kemudian cloud teknologi, semua data sudah disimpan pada server tertentu ya, yang digunakan secara bersama ya, kolaboratif antara peneliti ya. Nah, itu terjadi pada industri 4.0 ya. Bagaimana industri 4.0 itu? Kita seperti ini sekarang. Semuanya itu berbasis robot ya. Kemudian dilakukan simulasi terhadap sesuatu ya, robot tersebut dijadikan sistemnya terintegrasi ya satu sama lain, semuanya saling terhubung. Nah, kemudian ini Internet of Things yang saya sebut tadi, dia berbasis teknologi, terutama teknologi yang berbasis IT ya. Tetapi tentu tetap harus menggunakan cyber security ya. Jadi keamanannya itu sudah keamanan dalam bentuk cyber ya. Cyber itu di dunia maya. Artinya apa? Keamanan data itu penting ya. Karena kalau keamanan data tidak terjamin, bisa saja data yang kita simpan yang berbentuk rahasia itu bisa dibongkar orang. Nah, itu berbahaya. Kemudian penyimpanan data ini pada cloud computing, ini yang saya sampaikan kemarin. Saya menggunakan ini pas S3 kemarin ya. Cloud computing ini adalah suatu server yang bisa menyimpan data dalam ribuan tahun, ini ya. Asalkan kita masih tetap terhubung dengan data tersebut, maka kita bisa mengambil data kita itu, ya. Itu dinamakan dengan cloud computing. Cloud computing itu bisa dalam bentuk HPC. HPC itu adalah high performance computing, ya. Artinya kita bisa menganalisis data dengan yang sangat banyak itu dengan waktu yang cepat menggunakan bantuan teknologi komputer, ya. Di cloud computing ini basisnya adalah HPC ya, high performance computing. Ada lagi yang dinamakan dengan additive manufacturing ya. Additive manufacturing ini nanti adalah bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan itu menjadi satu kesatuan di dalam dunia maya ya. Datanya itu tersimpan dalam cloud computing, kemudian ketika mengakses data itu kita bisa mengaksesnya tidak perlu ke kantor ya. Kita hanya perlu duduk di suatu tempat kemudian terhubung dengan jaringan internet, maka kita langsung bisa additive manufacturing ya di perusahaan. Dan juga dia sudah mempergunakan augmented reality ya. Jadi dunianya itu walaupun dunia maya tetapi sudah seperti dunia nyata sesungguhnya. Kenapa? Karena dia menggunakan big data.
Semua data itu tersimpan dalam satu tempat ya, yang dinamakan dengan cloud computing ini atau high performance computing. Dan semuanya itu bisa digunakan menggunakan robot autonomous ya, robot yang bisa bekerja tanpa diperintahkan ya. Jadi dia sudah diajarkan bagaimana cara melakukan pekerjaan. Itu nanti akan terjadi pada Industri 4.0 ya, teknologinya akan berkembang seperti itu. Dan ini untuk saudara ketahui, mau tidak mau, saudara suka tidak suka, saudara harus harus siap untuk menghadapi kenyataan di Industri 4.0 ini nanti. Ya, siapa tahu nanti saudara bekerja di rumah sakit yang berbasis IT ya. Saya sudah rasakan itu 6 bulan saya di Siloam itu sudah ada peran-peran manusia, peran-peran perawat, peran-peran dokter, peran-peran fisikawan medis itu digantikan oleh robot ya. Di robotnya yang karena dia menggunakan radioaktif dengan radiasi yang sangat tinggi itu tidak perlu manusia yang bekerja di sana, robot saja ya, robot yang melakukan injeksi, robot yang melakukan pengambilan sampel data dan sebagainya pada seorang pasien ya. Itu akan terjadi ya kalau saudara sempat nanti bekerja di rumah sakit yang berbasis IT ya. Tapi kalau di Sumatera Barat saya belum ya. Kalau saudara sempat nanti siapa tahu ya ke Jawa bekerja di Siloam mungkin, itu saudara akan melihat nanti peran-peran manusia itu digantikan oleh robotnya seperti itu. Nah, jadi peran teknologi kesehatan itu seperti apa ya? Jadi pada saat ini itu sudah terlihat disrupsi teknologi di berbagai industri termasuk di dalam pelayanan kesehatan. Tahun-tahun lalu telah membuahkan hasil-hasil industri pelayanan kesehatan dan akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Ya, faktor-faktor yang mendorongnya adalah penyebaran teknologi untuk mendukung industri pelayanan kesehatan dapat beroperasi lebih baik. Ya, industri-industri pelayanan kesehatan itu berkembang dengan sangat besar, ya, cepat, ya, yang akan terus mempengaruhi masalah utama untuk penyedia layanan kesehatan. Ya, jadi saudara harus sadari nanti bahwasanya penting ya untuk seorang perawat itu mengembangkan skill yang mumpuni ya. Karena kalau saudara tidak memiliki skill yang mumpuni, padahal nanti robot sudah diajarkan untuk memiliki skill yang mumpuni itu. Ya. Jadi kalau saudara tidak kompeten untuk melaksanakan suatu tindakan keperawatan, jangan disalahkan nanti robot akan melakukan tindakan keperawatan itu dengan sangat baik ya, karena dia sudah diajarkan untuk melakukan tindakan yang terbaik ya, karena presisi dan akurasi robot itu penting ya untuk melaksanakan suatu tindakan di keperawatan. Jadi jangan sampai kalah nanti ya, kalau seandainya saudara nanti berkompetisi dengan robot. Ya. Nah itu nanti. Oke. Kemudian tren teknologi yang ada di industri pelayanan kesehatan itu, yang menurut Ray Parker pada tahun 2018 itu munculnya artificial intelligence ya, yang saya sebutkan kemarin itu AI ya. AI itu adalah kecerdasan buatan, ya, dia akan menggantikan tenaga kerja manusia. Di sini ya bisa terlihat adanya otomatisasi tugas-tugas rutin seperti penjadwalan, entry absent, dan akuntansi di layanan kesehatan dengan adanya AI ini, ya, artificial intelligence. Artificial intelligence ini dalam bahasa kitanya adalah jaringan saraf tiruan, ya. Jaringan saraf tiruan itu pada dasarnya adalah dimasukkan ke dalam robot tadi, ya. Dia dilatih untuk melaksanakan suatu tindakan keperawatan yang presisi dan akurat, ya. Kemudian nanti setelah dia dilatih, dia diuji untuk melakukan tindakan, kemudian setelah dia betul-betul siap untuk melaksanakan tindakan, nanti dia bekerja sesuai dengan instruksi daripada dia memberikan kerja. Setelah dia diberikan pembelajaran terus-menerus, nanti dia bisa melakukan secara otomatisasi pekerjaan itu secara kontinu. Ya, pasti kalau dia disuruh untuk melakukan tindakan yang sama, nanti presisi dan akurasinya itu adalah sangat tinggi. Kenapa? Karena dia sudah dilatih untuk melaksanakan tindakan yang disuruh oleh yang memberikan pekerjaan. Ya, nah, maka di sini otomatisasi ini akan membantu pekerja kesehatan bekerja secara efisien dan dapat mengerjakan banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Ya, jadi nanti kalau saudara melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan fisik masih belum adekuat, masih belum baik, belum benar, nanti jangan salah-salah nanti digantikan oleh robotnya melaksanakan seperti itu.
Kemudian tren teknologi sekarang juga ada chatbots di layanan kesehatan. Chatbot ini telah mengambil alih sejumlah industri termasuk sektor retail ya dan jasa. Chatbots ini juga akan digunakan dalam distribusi kesehatan dengan memanfaatkan penghematan biaya, membantu dan menjadwalkan janji dokter, memberitahu perawat jika terjadi kondisi kritis dan memantau status kesehatan pasien. Nah, ini sudah banyak ini. Di Android saja chatbots ini sudah banyak ya. Misalnya saudara ingin mengetahui bagaimana apakah berat badan saudara ideal, itu sudah ada di internet gitu. Ya, di Play Store sudah ada. Itu chatbot itu adalah untuk membantu kita sebagai manusia mencek ya, mengkoreksi apakah kita dalam keadaan sehat atau tidak. Chatbots ini ya. Dan itu sudah banyak dan sudah marak di dunia kesehatan. Itu dua ya, baru trennya dua. Kemudian tren selanjutnya di dunia kesehatan itu adalah big data analysis ya. Big data analytics atau big data analysis ini adalah telah memainkan peran penting dalam bisnis ya, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Big data dan analitik akan mendukung layanan kesehatan seperti membuat prediksi tentang kesehatan pasien, kemungkinan komplikasi dan lain-lain. Jadi big data analysis ini atau big data analitik ini nanti akan berperan memberikan informasi yang komprehensif bagaimana keadaan pasien pada saat ini ya. Dan data big data analysis ini adalah real time ya. Real time itu maksudnya adalah datanya kontinu. Setiap data yang dimasukkan ke dalam big data analysis atau big data analytic ini nanti akan diproses oleh pemrogramannya kemudian disimpulkan. Sehingga nanti kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang tepat ya. Konsep data big data analytic ini yang penting itu adalah datanya itu harus secara komprehensif diletakkan di satu tempat, kemudian formula untuk melakukan kesimpulan terhadap suatu data itu adalah benar ya. Jadi instrumen penelitiannya atau instrumen data itu valid, kemudian datanya itu andal ya, atau selain dia valid dia juga reliable ya. Sehingga semua data yang didapatkan dalam big data analytic nanti ya, itu adalah suatu data yang sudah pasti benar. Kemudian yang keempat ada Internet of Things yang saya sampaikan tadi, ada atau cloud computing dan robot dalam pelayanan kesehatan. Internet of Things dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan dan memperbaiki manajemen persediaan di gudang dan farmasi ya. Jadi Internet of Things ini dalam hal dokter akan dapat berbagi data dan memberikan saran yang memungkinkan dalam keadaan darurat ya, pemanfaatan robot dalam operasi dan lain-lain ya. Jadi Internet of Things ini sebenarnya adalah semua permasalahan di dalam data itu berbasis IT ya, berbasis IT. Berbasis IT ini maksudnya adalah semua data itu terintegrasi di dalam satu cloud computing ya. Di dalam satu server ya. Server itu adalah penyimpanan data dalam bentuk Internet of Things ya. Cloud computing ini dasarnya itu adalah HPC yang saya sebutkan tadi, atau high performance computing. Jadi performa computingnya itu teruji sangat baik, kemudian memiliki server yang kuat, kemudian juga memiliki penyimpanan data yang sangat banyak. Nah, itu yang dinamakan dengan cloud computing atau high performance computing. Nah, ini nanti dijadikan dasar bagi tenaga-tenaga kesehatan untuk melihat datanya itu secara terintegrasi ya. Semua data tersimpan di sana, kemudian semua data itu bisa diakses oleh siapa saja dengan catatan dia memiliki akses untuk mendapatkan data itu. Ya, itu yang dinamakan dengan Internet of Things. Oke, kesimpulannya secara internasional ada 3 perkembangan utama yang memegang potensi untuk merevolusi pelayanan kesehatan itu. Menurut Canadian Medical Association pada tahun 2018. Yang pertama adalah virtual care. Ini maksudnya adalah pengguna sarana elektronik untuk mengurangi atau mengganti interaksi tatap muka, ya, itu virtual care. Yang kedua, big health data, kemampuan untuk menganalisis berbagai jenis data kesehatan dengan volume besar dari berbagai sumber yang dihasilkan secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah technological development, ya, seperti robotika, pencetakan 3 dimensi, virtual dan augmented reality, nanoteknologi, Internet of Things, aplikasi kesehatan pada smartphone, dan lain-lain. Nah, inilah nanti tren teknologi yang bisa nanti menjadi bisa jadi teman bagi saudara sebenarnya, tetapi juga bisa menjadi lawan ya.
Jadi tergantung nanti saudara meletakkan posisi saudara itu di mana, ya. Kalau saudara mau menjadikan ini teman, maka tentu saudara harus juga mengembangkan kompetensi saudara di bidang IT ini, ya. Kan nggak mungkin ya saudara mau berkompetisi dengan komputer, kan. Lebih baik kita mempergunakan komputer itu untuk mempermudah pekerjaan kita daripada kita berkompetisi dengan komputer, ya. Jadi jadikanlah perkembangan teknologi ini sebagai salah satu sarana saudara untuk meningkatkan kompetensi saudara. Kesimpulannya di sini, ya. Jadi inilah yang terjadi di dunia saat ini. Jadi di sini ada dikatakan communication population health, ya. Semua populasi di kesehatan itu menjadi satu tempat yang bisa dijadikan excellent care, lower cost, increase population health, ya. Kemudian itu semua itu terjadi karena adanya economic recovery, emergency preparedness, ya. Semuanya itu berlandaskan kepada perkembangan IT, ya. Jadi nanti mungkin saja ya suatu saat nanti, ya, di umur-umuran saudara sudah mapan nanti, mungkin saja nanti rumah sakit itu isinya nggak banyak, ya, tetapi orang tetap berobat. Kenapa? Karena dia pergunakan sistem Internet of Things ini, ya. Bikin janji dengan dokter bisa saja tidak harus di rumah sakit, kan, bisa saja nanti di kafe, ya, bisa saja nanti di rumahnya, ya, atau di mana tempat. Yang penting sarana kesehatan itu tetap bisa dijalankan. Kenapa? Karena semuanya sudah terintegrasi dalam satu tempat dalam bentuk server cloud tadi atau dalam bentuk HPC. Dan semua pemrograman itu menjadi satu di dalam Internet of Things dan Big Data. Oke, ya, di pendidikan, ya, kemudian kesehatan, perdagangan, ya, semuanya nanti bisa saja orang bekerja dari rumah, ya. Jadi yang sekarang karena COVID ada work from home, nanti bisa saja work from home ini betul-betul real, ya. Semuanya orang di rumah saja, kemudian dia bisa melakukan apa-apa dengan catatan dia memiliki akses untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan dunia luar menggunakan Internet of Things ini. Oke, sampai di sini. Baru di slide ke-16, ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan? Alwi? Ya, tidak, Pak. Paham ya berarti, ya. Jadi saya masuk ke pertemuan selanjutnya, ya. Kalau paham sampai di sini, saya lanjutkan ke teman kita yang kedua, ya. Apa teknologi untuk kesehatan itu? Ya. Teknologi untuk kesehatan itu yang pertama adalah teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua, teknologi membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, teknologi untuk membantu pengobatan. Jadi ada 3 bentuk teknologi yang digunakan untuk kesehatan. Yang pertama, teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Yang kedua, teknologi untuk membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, teknologi untuk membantu pengobatan. Jadi perhatikan ini. Ini kan 3 komponen utama saudara sebenarnya, ya, sebagai nakes, ya, sebagai tenaga kesehatan, ya, kita sebagai nakes, fungsi kita 3 ini. Memudahkan pekerjaan, ya. Kalau dulu kan dengan menggunakan rekam medis yang dicatat manual itu kan membantu pekerjaan dokter, ya, untuk menegakkan diagnosa, ya. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan, ya, menegakkan diagnosa, kemudian juga untuk memberikan pengobatan. Kalau dulu semuanya secara manual, sekarang sudah menggunakan teknologi, ya. Nah, aplikasi apa yang ada sekarang ini, ya? Pertama, ada aplikasi e-health, ya. Setelah lihat aja Play Store sekarang ada e-health ini. Semua informasi yang berkenaan diri saudara, kalau saudara mendaftar, itu ada di dalamnya. Riwayat penyakit, ya, keluhan yang pernah dirasakan, pernah kemana saja, itu ada di aplikasi e-health ini. Pernah ke tempat, ke kota-kota yang pandemi misalnya, ya, endemi dan segala macamnya, itu ada di aplikasi ini. Di mana aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan harusnya, ya. Sehingga aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan secara online, berbasis web maupun Android.
Jadi sekarang dengan e-health ini, sistem informasi rumah sakit kita bisa dapatkan, sistem informasi puskesmas bisa kita cari ya, dengan mengambil bagian yang terdekat di tempat kita berada. Kemudian sistem informasi apotek, ya, sistem informasi laboratorium kesehatan, sistem informasi geografis kesehatan, sistem informasi asuransi kesehatan, Palang Merah Indonesia, surveillance terpadu, tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, siapa saja yang terdekat dengan kita itu bisa dilihat ya. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi itu bisa ya, sistem informasi pengawasan narkotik dan psikotropika, bahkan sistem LGBT sekarang juga sudah bisa diakses ya. Jadi siapa-siapa saja yang punya itu bisa diakses dengan aplikasi e-health ya, elektronik kesehatan. Jadi itu teknologi sekarang yang berkembang yang harusnya bisa memudahkan pekerjaan. Saudara nanti ingin mencari informasi siapa dokter yang cocok dengan saudara, itu saudara bisa menggunakan aplikasi e-health yang tersedia di Play Store ya. Saudara bisa akses dan berbiaya gratis gitu ya. Free ya, seperti itu. Nah, nanti dengan ini ya, ini robot ya. Robot pembantu perawat ya. Saya sudah rasakan ini ya ketika di Selawang ya. Kita ketika berhadapan dengan radioaktif ya, karena dia mempunyai radiasi tinggi, semua pekerjaan tidak kita yang lakukan ya, kita instruksikan kepada robot misalnya untuk memasang apa gitu ya kepada pasien, kemudian memberikan apa kepada pasien itu menggunakan robot, sehingga nanti robot bisa membantu perawat ya, saudara terlepas dari adanya radiasi ya ke dalam tubuh ya, karena memang kita sebagai nakes itu juga penting untuk menjaga berapa keterpaparan radiasi di dalam tubuh kita ya. Nah, itu penting. Nah, maka robot bisa membantu perawat. Kemudian ada lagi perawat robot ya. Perawat robot ini maksudnya adalah robot yang sudah dilatih melalui yang kita sebutkan tadi ya, adanya pelatihan kepada robot ya, perawat robot ya, semua pekerjaan perawat, NGT, kemudian kateter ya, kemudian nanti bisa juga eating, itu dilakukan oleh robot ya, itu dinamakan dengan perawat robot. Ini sudah terjadi di luar negeri ini ya, jadi saudara jangan terkejut nanti ya, peran saudara sebagai perawat hanya untuk mengontrol ya apakah robot sudah melaksanakan kegiatan yang benar gitu. Ya, robot sudah ada sekarang. Maka teknologi untuk membantu pengambilan keputusan, misalnya penelitian telah dilakukan para ilmuwan berkolaborasi di bidang ilmu komputer dan kesehatan, ya misalnya penggunaan data mining. Data mining itu adalah data yang terakses di server tadi, bisa dalam bentuk cloud, bisa dalam HPC dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya artificial intelligence AI tadi yang saya sebut dengan jaringan saraf tiruan, atau juga kita bisa menggunakan machine learning. Ya, machine learning itu adalah pembelajaran yang berdasarkan kepada konsep IT ya. Jadi nanti saudara bisa saja akses di internet, buka machine learning, itu semua pembelajaran yang berkenaan dengan yang ada di komputer itu muncul dia di dalam machine learning. Kemudian di dalam penggunaan data mining dan AI ini kita bisa melakukan prediction model for early risk detection of cardiovascular event. Jadi kalau seandainya ada gangguan ya, kejadian pada jantung ya, risiko kita bisa mendeteksi risikonya lebih dini ya, early risk detection. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan adanya data mining dan AI ini, kita algoritma back propagation neural network bisa kita lakukan, nearest neighborhood and decision bisa kita capai ya. Kemudian untuk tujuannya adalah mendeteksi misalnya penyakit demam berdarah ya. Jadi siapa saja misalnya yang sudah terkena demam berdarah, kan demam berdarah itu PTM ya, PM ya, penyakit menular, maka kita bisa mendeteksi dan kita bisa mengambil keputusan kita tidak boleh ke sana dan lain sebagainya menggunakan algoritma back propagation neural network ya, nearest neighborhood dan decision tree itu untuk mendeteksi penyakit menular. Nah, ini sudah dilakukan ya. Dan teknologi ini sudah terjadi untuk mengambil keputusan. Kemudian juga ada klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan fuzzy ya, inference system dengan menggunakan metode Tsukumoto. Ini ditemukan di Jepang ini. Jadi penyakit hipertensi itu sudah menggunakan sebuah programnya fuzzy namanya. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit hipertensi. Bisa juga deteksi penyakit diabetes yang menggunakan NAV-based berbasis particle swarm optimization, neural network, dan algoritma genetik. Nah, ini juga bisa mendeteksi DM-nya.
Kemudian ada juga algoritma Canieris-Nickbrough berbasis forward selection untuk diagnosa penyakit kanker payudara, karsinoma mami ya. Itu bisa juga dideteksi dengan Canieris. Nah ini gampang, ini tinggal saudara searching di Google aja, ini muncul bagaimana bentuk algoritmanya. Kemudian ada a dual hybrid forecasting model for support of decision making in health management. Jadi ini juga bisa telah ada di di Google ya, bagaimana cara mensupport pengambilan keputusan untuk manajemen perlindungan kesehatan ya. Dan ada sistem informasi rekam medis gigi sebagai sarana pengambilan keputusan terhadap identifikasi manusia. Jadi nggak perlu langsung datang ke dokter gigi, bisa saja nanti menggunakan sistem informasi rekam medis gigi sebagai sarana pengambilan keputusan terhadap identifikasi manusia. Ya. Saudara sebagai pasien atau saudara sebagai orang yang akan melakukan tindakan ke pasien itu bisa menggunakan aplikasi ini ya untuk menentukan apa tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Oke. Ada juga yang dinamakan dengan telemedicine ya. Telemedicine ini adalah suatu program yang dilakukan oleh nakes, baik itu dokter, perawat maupun nanti juga bidan ya. Itu konsultasi yang dilakukan jarak jauh ya, telemedicine. Bisa via telepon mungkin barangkali, atau juga bisa via WhatsApp, atau juga bisa via Zoom ya. Jadi nanti nakesnya mempergunakan Zoom, kemudian berkomunikasi dengan pasiennya, kemudian ditegakkan suatu diagnosa, itu menggunakan telemedicine. Ada juga yang menggunakan pemrograman ya, jadi tergantung nanti tenaga medisnya menggunakan apa ya, tenaga kesehatannya pakai apa. Nah itu dinamakan dengan telemedicine ya, jarak jauh ya, tidak ada pertemuan ya antara nakes dengan pasien, tetapi tetap program peningkatan kesehatan dalam bentuk preventif, kuratif maupun rehabilitatif pasien tetap dilaksanakan walaupun melalui telemedicine ya, telemedicine. Ini contoh ini telemedicine ini dokter ya. Dokter ingin melihat ya keluhan pasien ya. Maka dia menggunakan di sini ada web RTC multimedia, mungkin dalam bentuk Zoom, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk apa, kemudian dia akses ke IoT atau Internet of Things, sehingga dia akses data pasien ini ya, pasien X misalnya, kemudian ternyata dia ada keluhan A, keluhan B, keluhan C, keluhan D misalnya, kemudian dia terima datanya dari web, ya dari server atau dari HPC, High Performance Computing. Jadi pasien ini tetap di rumah, ya hanya di rumah. Dokternya tetap di tempat kerjanya, kemudian dia lakukan komunikasi telemedicine, kemudian dia dapatkan datanya, kemudian dia ambil suatu keputusan. Ya artinya pasien ini nggak perlu ke rumah sakit. Ya. Dokter tetap di rumah sakit, pasien tetap di rumah, tetapi pelaksanaan pengobatan bentuk kuratif, preventif maupun rehabilitatif tetap dilakukan ya. Misalnya nanti pasien mungkin dokternya dengan tenaga Gojek misalnya memberikan obat ke pasien ya, tapi pasien tetap di rumah ya. Itu dilakukan dengan telemedicine ya. Akan seperti itu nanti ya dunia kita. Itu dinamakan dengan healthcare provider ya. Jadi rumah sakit itu hanya tempat untuk nakes berada di sana, kemudian mengambil keputusan lewat web ya, bisa seperti itu nanti ya, antara dokter dengan pasien. Oke, ini adalah teknologi untuk membantu pengobatan. Ya, mungkin saya ceritakan ini endoskopi ya, di dalam operasi itu laparoskopi namanya. Jadi kalau dulu kan ketika bedah pasien itu dokter memberikan bedahan lebar ya. Ini seperti ini sekarang. Laparoskopi operasi itu pasien membedah perut pasien, dokter membedah perut pasien itu dengan lebar. Sekarang tidak seperti itu. Dengan laparoskopi menggunakan endoskopi itu tinggal dibikin lubang sekian mili saja, ya sekian mili saja. Kemudian dokter itu sudah bisa melakukan tindakan ke pasien, ya. Jadi tidak perlu memberikan robekan besar. Maka bedahnya itu dinamakan dengan bedah telesurgery, ya pembedahan menggunakan teknologi, ya. Jadi nanti dokter hanya melihat di layar monitor saja. Kemudian di laparoskopi ini nanti melalui alatnya, alat endoskopi juga dimasukkan ke dalamnya, sehingga nanti bagaimana bentuk di dalam perut itu nanti dokter bisa melihat dengan seksama. Oh ini ada masukkan ini diambil seperti itu menggunakan alat endoskopi seperti itu. Nah ini sudah terjadi sekarang ya di tempat saya kemarin sudah saya lihat yang seperti ini ya di Siloam itu.
Jadi sudah menggunakan teknologi yang canggih ya. Jadi kalau dulu ya mungkin barangkali saudara lihat operasi itu seperti inilah ya, sangar ya kegiatannya, apa namanya, yang menakutkan ya. Kalau sekarang operasi seperti ini loh, dia berada di satu kamar, kemudian dia hanya melihat monitor, nanti diberikan ini, nanti tinggal pencet ya, tombol-tombol saja dokter itu ya. Kemudian endoskopi bekerja di dalam lambung itu untuk memberikan angkat ini, dan segala macamnya. Jadi telesurgery juga telah dilakukan. Telesurgery ini artinya pembedahan melalui teknologi ya. Pembedahan melalui teknologi. Karena surgery ini adalah bedah ya. Ada seperti ini udah kayak main game ya dokter itu sekarang ya. Dia hanya lihat monitor tapi tidak lihat pasien. Pasien sudah menggunakan alat-alat tele ya, surgery ya. Sudah pernah lihat yang seperti ini enggak, saudara-saudara? Belum, Pak. Itu ya. Jadi kalau saudara di Sumatera Barat, saya rasa memang ini ya masih kurang ya melihat hal seperti ini. Mungkin nanti kalau saudara punya kesempatan untuk praktek di luar di luar Sumatera mungkin bisa. Mungkin di Siloam, Bekasi ya, Tangerang Banten, atau di Rumah Sakit Cipto. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Laparoskopi itu sudah menggunakan endoskopi ya. Dan semuanya itu dicek ya menggunakan monitor seperti ini ya, persis seperti ini yang saya lihat di rumah sakit itu ya, seperti ini nanti. Nah, itu dinamakan dengan telesurgery. Telesurgery ya, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga ada penanganan pembuluh darah tersumbat ya, penanganan pembuluh darah tersumbat. Telesurgery ini sebenarnya ada lagi satu yang lebih canggih lagi ya, seperti yang saya kerjakan di Siloam ya, riset saya di S3 itu adalah melakukan pengobatan kanker otak menggunakan gamma knife perfection. Jadi gamma knife perfection ini juga surgery ya, tapi surgery-nya adalah memberikan radioaktif ya. Jadi tidak ada pembedahan sedikit pun. Dia dilakukan penembakan dari atas menggunakan kobalt ya. Kobalt itu dalam bentuk foton, kemudian dia sampai ke kanker, kemudian kankernya hancur bersama dengan menyerapnya radioaktif itu berdasarkan ke kanker. Kemudian kankernya hancur habis bersama dengan sekresi tubuh ya, ekresi keringat, ya, ekresi PAK dan BAB seperti itu. Ya. Nah, itu juga telesurgery ya. Kemudian juga ada penanganan pembuluh darah tersumbat, ya tidak perlu menggunakan bedah ya, tapi menggunakan sinar laser mungkin atau penggunaan yang lainnya bisa dilakukan untuk penanganan pembuluh darah tersumbat. Ya. Ada juga teknologi pemasangan ring pada jantung ya tanpa melakukan pembedahan pada jantung. Itu juga bisa menggunakan laparoskopi tadi ya, dengan memasukkan endoskopi ke dalam bagian-bagian jantung ya. Apa yang membuat hal ini lebih menarik itu karena memang pembedahan yang dilakukan pada tubuh itu sedikit ya, ukurannya mili, paling 0,5 mili ya, sedikit sekali dilubangi, kemudian masukkan alat laparoskopi dan juga alat endoskopi ke dalam tubuh, kemudian dimasukkan ke ringnya itu bersamaan dengan dimasukkan endoskopi seperti itu ya. Itu sudah terjadi di Indonesia sebenarnya ya, terutama di Pulau Jawa. Terakhir ya, kesimpulan ya, saya alhamdulillah ya selesai kita. Revolusi Industri 4.0 digital disruption telah sedang dan akan berjalan dengan cepat ya di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan, akan memberikan pelayanan yang jauh lebih efisien dan lebih bermanfaat. Persiapan secara dini akan membuat kompetitif dalam menghadapi revolusi industri 4. Jadi, saudara mulai dari sekarang persiapkan diri ya. Jangan hanya saudara merasa hebat dengan saudara bisa melakukan tindakan A, tindakan B, tindakan C, tetapi juga saudara harus melek teknologi ya. Kenapa? Karena saudara itu sudah berhadapan dengan revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan membutuhkan pengetahuan di samping terkait kesehatan dan juga teknologi digital. Ya, jadi saudara tidak boleh lagi tertinggal. Ya, setidak-tidaknya saudara tahu informasinya. Ya, makanya mungkin barangkali adanya mata kuliah ini juga membuka cakrawala pandangan saudara betapa di luar itu sudah sangat maju ya. Kemudian saudara, kalaupun tidak akan ikut terlibat di dalam teknologi itu, saudara mengetahui. Ya. Jadi kalau orang menyebut ada telesurgery, maka saudara di kepala sudah ada. Ya, pembedahan itu tidak lagi
dilakukan pembedahan secara manual, tapi pembedahan itu sudah dilakukan secara teknologi. Dengan apa? Salah satu contoh yang saya sampaikan tadi adalah dilakukannya laparoskopi menggunakan endoskopi. Laparoskopi itu apakah dibedah besar? Tidak. Dia hanya dibedah dengan ukuran yang sangat kecil, ukurannya adalah mili, ya, 0,5 mili. Nah, itu sangat kecil sekali, ya, hanya memberikan luka sedikit pada tubuh, kemudian alat laparoskopi itu dimasukkan ke tubuh yang dibantu dengan endoskopi, sehingga bagaimana bentuk keadaan di dalam tubuh itu bisa dilihat dengan sangat nyata. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Paham? Alwi, paham Alwi? Ya, Pak. Paham, Ya, Pak. Pak. Kalau paham, ini referensi yang saya gunakan di dalam presentasi saya kali ini, dan terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan, Ron. Jadi kalau lah berkembang teknologi itu perawat seperti kami ini gimana lagi, Pak? Nggak dipakai lagi. Ya, bagus ya. Jadi begini sebenarnya. Sebenarnya seberapapun kecanggihan teknologi pasti membutuhkan tenaga manusia. Ya. Setidak-tidaknya seperti ini ya, yang saya lakukan juga di Silon itu. Robot itu tidak akan bisa jalan sebelum ditekan on-nya. Nah, ini. Siapa yang tekan on-nya itu? Ya manusia juga. Ya. Tetapi mungkin barangkali kebutuhan manusia tidak sebanyak dahulunya. Maka apa yang penting saudara siapkan? Ya. Maka siapkanlah kompetensi yang cukup. Itu satu ya. Agar aman saudara baca informasi-informasi mengenai teknologi. Ya. Seorang perawat, seorang bidan, seorang dokter pasti tidak akan dituntut untuk bisa menciptakan teknologi itu. Dia paling hanya bisa mempergunakan teknologi. Maka jadilah seorang perawat selain kompetensi, mempunyai skill yang mumpuni, satu lagi saudara juga perawat yang melek teknologi. Bagaimana melek itu? Tidak harus bisa, tetapi sering-seringlah membaca bagaimana perkembangan teknologi kesehatan saat ini. Begitu. Ya, ya, pasti akan Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke, kalau tidak berarti saya bisa katakan untuk UTS, saudara sudah saya berikan semua materi. Dan juga materinya Bu Maria sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti saudara tinggal UTS tanggal 22 ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tolong nanti pesan saya setelah kita kuliah ini bikinkan absen di ini ya, di grup kita ya. Sampai di sini barangkali saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.